Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukrulahu ala taufiqihi wa amtinanih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwanih sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa awanih wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fi haditsih khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kembali kita melanjutkan kajian rutin kita yang insyaallah kita laksanakan di setiap hari Sabtu pagi dari jam 8 insyaallah sampai jam 10. Dan kita sudah sekali lagi membagi tema-temanya di setiap pekan. Pekan ini tentang muamalah. Dan muamalah yang akan kita coba sama-sama pahami dalam kesempatan ini adalah tentang masalah halal dan haram, ya, halal dan haram makanan dan minuman. Nah, syariat kita ini kan tidak hanya pada masalah-masalah ibadah. Jadi bukan hanya membicarakan tentang ibadah sholat, ibadah puasa, haji, dan bentuk-bentuk ibadah lainnya, ya. Tapi juga syariat kita ya menurunkan ya hukum-hukum yang berkenaan dengan makan dan minum. Mengapa? Karena ternyata kalau kita kembali kepada hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, bahwa makanan yang halal dan minuman yang halal itu bisa mempengaruhi diri kita. Ya. Apa diantaranya yang bisa mempengaruhi diri kita? Pertama, bisa menjadi syarat dikabulkannya doa. Jadi dengan makanan yang halal dan minuman yang halal, maka mudah-mudahan doa yang kita panjatkan kepada Allah itu mudah dikabulkan. Artinya sebaliknya, kalau misalnya makanan itu adalah makanan yang haram, minuman yang haram, maka ini menjadi penghalang ya dikabulkannya doa. Nabi SAW ini pernah menyebutkan tentang bagaimana Allah Subhanahu wa taala itu tidak menerima dari kita kecuali yang baik-baik. Innallaha thayyibun, ya, kata Nabi SAW, innallaha thayyibun, Allah itu maha baik. La yaqbalu illa thayyiban, dan tidak menerima dari hamba-hambanya ini kecuali yang baik-baik. Maka termasuk juga makanan dan minuman, ya. Dengan makanan dan minuman yang baik, maka mudah-mudahan doa kita itu mudah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan Nabi SAW mencontohkan, Bu, ya, ada kata Nabi SAW seorang yang dari berpergian, dari safar, yutilus safar, safar yang lama, safar yang panjang, perjalanan yang lama, ya, perjalanan yang panjang. Ash'as aghbar, kata Nabi SAW, rambutnya kusut masai, pakaiannya berdebu, ya. Yamuddu yadaihi ilas sama, kemudian orang ini mengangkat tangannya ke langit. Jadi kalau kondisi seperti itu, Bu, ya, itu sebenarnya mudah dikabulkan oleh Allah doanya. Dalam keadaan safar, dalam keadaan lelah, kita dari melakukan aktivitas safar tadi, rambut kusut istilahnya kan, kemudian pakaian berdebu. Nah, ketika mengangkat tangan ini menjadi syarat dimudahkannya doa, dikabulkannya doa oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia mengangkat tangan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rob, wahai Tuhan kami, ya. Berdoa dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa mat'amuhu haram. Makanannya haram. Wa mashrabuhu haram, minumannya haram, wa malbasuhu haram,
pakaiannya haram, ya, wa ghudhiya bil haram, kemudian dia diberi makanan-makanan yang haram, fa anna yustajabu lidzalik. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana mau dikabulkan doanya? Karena ada penghalangnya. Nah, penghalangnya apa tadi? Segala sesuatu yang dia gunakan, yang dia konsumsi, yang dia pakai, itu dari harta yang haram. Inilah perlunya kita memahami ini, agar kita ketika berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, mudah dikabulkan doa-doa kita. Lalu kemudian di antara pentingnya kita memakan, mengkonsumsi yang halal, ya, ini bisa menguatkan amal soleh kita, Bu. Kalau kita makan makanan yang haram, minum minuman yang haram, biasanya itu bisa melemahkan kita di dalam beramal soleh. Beramal soleh itu biasanya muaranya adalah di hati, ya kan? Muaranya di hati. Artinya memang kehendak hati kita untuk beramal mengharap pahala di sisi Allah. Nah, kalau hati kita ini kotor, ya, hati kita ini dimasuki dengan perbuatan-perbuatan dosa yang haram, yang maksiat, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hati kita itu seperti dikenai dengan titik hitam. Nuktatun sauda, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, kalau kita bermaksiat kepada Allah, kemudian kita melakukan yang haram di sisi Allah, maka ada nuktatun sauda, ada titik hitam yang ada di dalam hati kita. Nah, ketika semakin banyak yang kita lakukan dari perbuatan-perbuatan haram, termasuk dari makan dan minum, maka dia akan menutupi hati kita, Bu. Nah, karena hati ini tertutup, maka cahaya Allah tidak akan turun. Hidayah Allah tidak akan turun ke dalam hati. Itulah yang membuat kita tidak semangat beribadah. Ya, kadang-kadang sudah memang ada keinginan ibadah, tapi sungkan, males. Nah, itu adalah sebabnya dari situ. Dari hati kita tadi yang mungkin bisa jadi banyak maksiat, banyak dosa, banyak melakukan hal-hal yang haram. Maka kita harus selalu muhasabah, introspeksi diri kita. Ngapa ini jadi males? Ngapa ini baca Quran kok cuman selembar misalnya, kan biasanya berlembar-lembar. Ini misalnya cuma sehalaman. Nah, kita introspeksi, bisa jadi tadi kita melakukan yang haram, begitu ya. Nah, jadi makanan yang halal itu bisa menguatkan kita di dalam beribadah. Maka kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, di dalam surah Al-Mu'minun ayat 51, ya ayyuhar rusulu kulu minat thayyibat wa'malu salihah. Kata Allah, wahai para rasul, ya, makanlah dari makanan-makanan yang baik, ya, wa'malu salihah, dan kemudian kerjakanlah amal saleh. Ini kata Imam Ibnu Katsir, makanan yang halal didampingkan dengan beramal saleh, ini menunjukkan bahwa amal soleh itu tidak akan bisa maksimal dilakukan kalau tidak diiringi dengan makanan-makanan yang halal, makanan-makanan yang baik. Itu kata Imam Ibnu Katsir. Nah, jadi makanan yang halal ini bisa membuat kita bersemangat untuk terus beramal soleh, untuk beribadah kepada Allah. Yang lainnya, ya, pentingnya kita memakan makanan yang halal ini, ya, adalah, ya, makanan halal ini bisa menjadi pencegah, Bu. Ya, menjadi pencegah dan penawar penyakit. Ketika Al-Qur'an berbicara tentang mas kawin, mahar, ya, kata Allah di dalam surah An-Nisa ayat 4 itu, wa atun nisa saduqatihinna nihlah. Ya, kata Allah, berikanlah mas kawin, mahar itu kepada wanita yang mau dinikahi. Fa inti benalakum an syai'in minhu nafsan fakuluhu hani'am mari'a. Seandainya perempuan yang diberi mahar tadi, dia memberikan sebagian dari mas kawinnya untuk suaminya, maksudnya diberikan kepada si suami, sebagian dari mas kawin yang sudah diberikan suami tadi, disedekahkan, ya, diberikan kepada suami, itu boleh. Maka kata Allah, fakuluhu hani'an mari'a. Maka makanlah dari mahar yang diberikan tadi, dengan apa? Hani'an mari'a, ya. Hani'an itu artinya yang baik, Bu. Makanlah yang baik, lagi enak dimakan. Maksudnya begitu. Mari'an itu tidak menimbulkan efek dari makanan itu. Nah, jadi ada perintah Allah untuk memakannya dengan hani'an mari'an. Makan makanannya itu yang baik, yang bagus, kemudian dia tidak ada efek, ya, bagi tubuh kita.
Nah, artinya makanan yang halal tadi, makanan yang baik-baik tadi, itu ya membuatnya kita semakin sehat. Ya, semakin sehat. Lagi-lagi kita harus introspeksi, misalnya begitu ya. Ngapalah aku nih dengar sakit. Ya bisa jadi sakit tadi memang ujian dari Allah. Tapi bisa jadi ya mungkin karena dosa-dosa kita kan, kesalahan-kesalahan kita. Ya, misalnya tadi karena kita makan makanan yang haram. Nah, jadi selalu kembalikan kepada diri kita, Bu, ya, supaya kita sadar, supaya kita terus memperbaiki diri, ya. Jangan selalu dikit-dikit menyalahkan orang lain. Ay, pasti ini makanan dari wong itu tidak benar, ya. Dikit-dikit menyalahkan orang lain. Jangan, ya, kita introspeksi kepada diri kita sendiri. Ya, silakan, Bu. Nah, yang terpenting lagi, Bu, ya, yang terpenting lagi bahwa makanan haram ini bisa menjadi bahan bakar api neraka, Bu. Ya, karena kata Nabi SAW, ya, kullu lahmin nabata min suhtin, atau dalam riwayat yang lain min haram, setiap daging yang tumbuh dari badan ini dari makanan-makanan yang haram, ya, fannaru aula bihi, maka neraka lebih cocok bagi dia. Nah, ya. Jadi harus kita sadari, jangan kita beladas, ya. Beladas dengan makanan-makanan ini tanpa memperdulikan halal dan haramnya, ya, tanpa peduli. Karena nanti di akhirat akibatnya adalah bahwa nanti diri kita menjadi bahan bakar api neraka. Fannaru aula bihi, maka neraka berhak untuk dia, ya. Maksudnya itu kalau makanan itu tadi masuk ke dalam perut kita, dalam tubuh kita, kemudian jadi daging, jadi darah, maka itulah nanti yang akan menjadi bahan bakar dari api neraka. Dan Nabi SAW sudah memprediksi bahwa nanti di akhir zaman, di suatu masa, ya, layak tiyanna 'alan nasi, bahwa nanti akan datang di masa itu manusia, ya, la yubali al-mar'u, ya, bima akhazza al-mal. Tidak peduli dari mana dia mendapatkan hartanya, tidak peduli dia dari mana makannya dan minumnya. Ya, nanti suatu masa akan ada seperti itu, dan ini mungkin bisa jadi sudah kita rasakan sekarang. Orang tidak peduli lagi amin halalin au min haram, apakah dari yang halal atau dari yang haram, tidak peduli lagi. Bahkan kalau antara halal dan haram itu kan, Bu, ya, ada perkara-perkara namanya syubhat. Syubhat itu samar-samar, Bu. Tidak jelas antara halal dan haram. Jangan disikat juga. Biarlah karena tidak jelas ini kita makan baik. Tidak boleh. Ya, kalau dalam syariat kita, ya, kalau perkara-perkara itu syubhat, itu kita tinggalkan. Mengapa kita tinggalkan? Karena perkara syubhat yang samar-samar tadi, antara halal dengan haram, itu lebih banyak kepada haramnya. Jadi lebih bagus kita cari yang jelas-jelas kehalalannya. Ya, walaupun bisa jadi makanan yang kita dapatkan itu sedikit, yang penting halal. Ya, jangan banyak tapi haram atau mungkin syubhat tadi. Ya, dapat duit banyak ini 1 M, tapi syubhat. Ya, tidak jelas kehalalan dan keharamannya. Nah, itu hati-hati, bisa berakibat fatal nanti bagi diri kita dengan apa yang sudah kita sebutkan tadi, ya, efek-efeknya, ya. Tidak dikabulkan doa, bisa jadi bahan bakar api neraka, jadi penyakit di dalam tubuh kita, ya. Dan Allah Subhanahu wa taala beserta Rasul sallallahu alaihi wasallam itu memerintahkan kita, Bu, untuk memakan, mengkonsumsi dengan 2 syarat, yaitu halalan thayyiba. Halalan itu artinya dia halal baik secara syariat, thayyiban baik zatnya, ya, tidak mengandung unsur-unsur yang bisa membahayakan tubuh kita, ya. Jadi halalan thayyiba. Kadang-kadang di dalam Al-Qur'an disebut beriringan halalan thayyiba. Kadang-kadang juga disebut dengan thayyib baik, ya, tidak pakai halal. Tapi maksudnya adalah ketika disebut thayyib, maknanya juga harus halal. Nah, begitu. Ketika disebut halal tentunya harus baik. Sama seperti penyebutan iman dan Islam, Bu. Kadang-kadang di dalam Al-Quran disebut iman dan Islam, atau misalnya istilah-istilah disebut bergandengan, iman dan Islam. Itu mempunyai arti yang berbeda, iman dan Islam. Tapi kalau dia disebut dengan iman saja, tanpa Islam, maka maknanya juga dalam iman itu ada Islam. Sama, kalau disebut Islam saja, tanpa iman, tanpa penyebutan kata iman, maka maknanya juga adalah iman. Jadi iman dan Islam itu ibaratnya seperti 2 sisi mata uang yang tidak bisa dipisah.
Nah, samalah dalam makanan ini halalan thayyiban itu dua sisi mata uang yang tidak bisa dipisah. Harus halal dan harus thayyib, harus baik, ya. Dan perintah-perintah itu banyak di dalam Al-Qur'an. Misalnya dalam surah Al-Baqarah 168, Al-Baqarah 172, ya. Al-Baqarah 168 misalnya Allah Ta'ala berfirman, ya ayuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiba. Wahai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di muka bumi ini, ya. Dan kata Allah, wala tattabi'u khutuwatis syaitan, dan jangan mengikuti langkah-langkah syaitan. Artinya syaitan ini, ya, bisa masuk dalam perbuatan-perbuatan kita dalam hal makan dan minum. Makanya Nabi memberikan adab-adabnya ketika makan dan minum. Misal, makan jangan tangan kiri, kata Nabi, kan? Kalau makan tangan kiri, fa inna syaitan ya'kulu bishimalihi wa yashrabu bishimalihi. Karena syaitan makan dengan tangan kiri dan minum tangan kiri. Kemudian kita disuruh membaca basmalah dengan berzikir, ya, menyebut nama Allah, ya. Supaya apa? Supaya kita makan itu tidak diiringi dengan syaitan yang ikut makan bersama kita. Nah, maka mohon maaf kata para ulama, ada orang yang itu ketika makan tidak kenyang-kenyang. Setiap makan tidak kenyang-kenyang. Maka bisa jadi dia tidak menyebut nama Allah ketika makan. Karena yang ikut makan adalah syaitan, ya. Jadi kita berzikir ketika makan, ya, supaya tidak syaitan itu tidak ikut bersama kita di dalam aktivitas itu, ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala katakan di dalam ayat surah Al-Baqarah 168 tadi bahwa syaitan itu bisa jadi nanti akan ikut serta di dalam aktivitas kita makan dan minum, ya. Maka kita pun hati-hati dalam makan dan minum ini, jangan sampai syaitan tadi menipu kita di dalam makan dan minum, ya. Ya tadi, ya, mungkin syaitan akan menjebak kita pada makan-makan yang haram, makan makanan atau minuman yang syubhat, yang tidak jelas halal haramnya. Nah, di sini kita perlu petunjuk dari Allah dan dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan para ulama, Bu, ya, telah menetapkan beberapa kaidah yang bisa kita pakai, Bu, ya. Kaidah yang bisa kita pakai untuk menilai apakah makanan ini halal atau haram, ya. Jadi ibu-ibu nanti setelah dapat materi ini, bisa nanti setelah balik bisa menilai kira-kira makanan aku ini halal atau haram, gitu, ya. Kalau dia halal, lajulah. Tapi kalau haram, tinggalkan, ya, karena bisa berakibat fatal nanti bagi diri kita, ya. Apa di antara yang perlu kita perhatikan, ya, kaidah-kaidahnya untuk melihat bahwa makanan itu halal atau haram, ya. Yang pertama, Bu, ya, yang kita harus perhatikan kaidahnya adalah al-aslu fil at'ima al-hillu. Apa maksudnya? Hukum asal dari makanan itu adalah halal. Hukum asal dari makanan itu adalah halal, termasuk minuman maksudnya, ya. Al-aslu fil at'imah al-hillu. Hukum asal makanan adalah halal. Artinya, Bu, semua yang diberikan oleh Allah itu hukum asalnya halal. Kecuali ada makanan-makanan yang sudah disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran atau oleh Nabi SAW di dalam hadis-hadisnya yang memang haram. Ya. Kalau dia tidak disebutkan di dalam Al-Quran atau dalam hadis, berarti halal. Itu baik kira-kira maksudnya. Kaget mungkin ada yang bertanya-tanya kan, apa makan ini, apa hukum makan ini misalnya. Ya, pakai kaidah ini bisa sebenarnya. Hukum asalnya adalah halal. Sampai ada dalil yang mengatakannya haram. Sekarang saya tanya, apa hukum makan babi? Nah, ngapa? Nah, ada dalilnya kan. Apa hukum makan bangkai? Haram. Makan darah? Haram. Ya, karena ada dalilnya yang mengharamkan itu. Apa hukum makan rumput? Nah, gitu, ya. Ya. Karena hukum asalnya tidak ada, hukum asalnya halal, tidak ada yang mengharamkan dalil dari dalil, ya.
Ada dalilnya ya bahwa rumput itu haram. Nah, nyoba enggak, Bu? Gitu ya. Misalnya rumput tadi ditumis misalnya kan, ya kalau tidak ada dalilnya yang mengatakan haram, ya berarti jadi halal. Ya. Di depan itu ada daun mangga, boleh nggak dimakan daun mangga itu? Nah, karena tidak ada dalil yang mengharamkan. Jadi hukum asalnya seluruhnya itu adalah halal sampai ada dalil yang menyatakannya haram. Misalnya kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah 229, Bu ya. 229. Al-Baqarah 29. Ya. Al-Baqarah 29 itu Allah katakan begini, huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Ya, bahwa Allah menjadikan segala apa saja yang ada di muka bumi ini untuk kita. Jadi kalau untuk kita berarti boleh kita manfaatkan kan? Boleh kita gunakan. Nah, tapi kecuali tadi ya, kecuali ada dalil yang mengharamkannya, ya. Nah, baik, itu kaidah yang pertama, Bu ya, bahwa hukum asal dari makanan atau minuman itu adalah halal. Ibu minum Sprite boleh enggak? Boleh. Misalnya begitu. Ibu minum khamar boleh enggak? Nah, enggak boleh. Karena apa? Ada dalil yang mengharamkannya, ya. Itu. Berikutnya, ya, kaidah yang kedua, kullu hayawanin naha asy-syar'u an qatlihi fahuwa muharramul akli. Ini kaidah yang kedua, bahwa setiap hewan, setiap binatang yang diperintahkan, yang disyariatkan untuk dibunuh, hewan yang disyariatkan, yang dalilnya ada, disuruh kita diperintahkan untuk membunuhnya, fahuwa muharramul akli, maka haram dimakan. Ya. Misalnya apa? Nabi SAW melarang membunuh kodok, difda. Ya. Nabi SAW melarang membunuh kodok. Berarti kodok tidak boleh tidak boleh dikonsumsi, tidak boleh dimakan. Nabi SAW melarang membunuh semut. Nah, ya. Berarti semut tidak boleh dimakan. Haram dimakan, tidak boleh dikonsumsi. Ya. Ada budak-budak itu yang dulu punya penyakit mah itu ya, ngambil semut dimakan. Nah, ini jangan dilakukan ya. Karena Nabi SAW melarang umatnya untuk membunuh semut, ya, membunuh kodok, kata. Termasuk juga di dalam hadis ya, dilarang untuk membunuh 4 hewan, ya. 4 hewan itu apa? Semut, lebah. Nah, lebah itu tidak boleh dibunuh, ya. Semut, lebah, kemudian burung hudhud. Nah, burung hudhud itu burung yang ada dalam kisah Nabi Sulaiman ya. Hudhud. Bukan budbud. Ya. Ya. Minyak budbud ya. 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 Nah, jadi hewan-hewan yang dilarang oleh Nabi SAW untuk dibunuh itu berarti haram juga, tidak boleh juga untuk dikonsumsi, untuk dimakan. Ini kaidah yang kedua, Bu ya. Kaidah yang ketiga, kullu hayawanin umira biqatlihi fa akluhu haram. Setiap hewan yang diperintahkan untuk dibunuh berarti sebaliknya kan? Hewan yang diperintahkan untuk dibunuh maka hukum mengkonsumsinya juga haram. Jadi yang tadi hewan yang dilarang untuk dibunuh haram untuk dimakan. Hewan yang disuruh oleh Nabi, oleh syariat untuk dibunuh juga haram. Begitu kan? Jadi ketika diperintahkan untuk dibunuh, maka dia haram hukumnya untuk dikonsumsi. Apa contohnya hewan yang diperintahkan oleh Nabi SAW untuk dibunuh? Ada 5 kata Nabi SAW. Khamsun minad dawab. Ya, kulluhunna fasiqun. Para ulama menyebutnya dengan hewan-hewan fawasik. Hewan-hewan fawasik itu hewan-hewan yang mengganggu, merusak. Ya. Apa diantaranya 5 itu? Yang pertama, al-ghurab. Ghurab itu burung gagak. Nah, burung gagak itu diperintahkan untuk dibunuh. Sehingga haram makan daging
burung gagak. Wal hidaah, al hidaah, ya. Hidaah itu jenis burung alap-alap. Aku juga tidak tahu burung alap-alap itu cak mana. Ya, burung alap-alap, ya. Al hidaah. Kemudian al-akrab itu kalajengking. Jadi kalau ibu sholat, ada kalajengking nak ini, bunuh itu, disuruh dibunuh kan? Boleh dibunuh. Ya. Kalajengking. Tahu kan kalajengking ya? Ya. Nah, itu tidak boleh diperintahkan untuk dibunuh karena bisa merusak, membahayakan diri kita ya. Kemudian berikutnya yang keempat ya. Yang keempat al-fa'rah. Al-fa'rah itu tikus. Iya, tikus kan merusak ya. Perusak, pengganggu dia. Selain juga nanti tikus itu hewan yang menjijikkan ya. Hewan yang menjijikkan. Jadi haram dimakan dan diperintahkan untuk membunuhnya. Kalau petani-petani itu di sawah itu berburu dia ya, berburu hewan tikus itu karena dia mengganggu tanaman. Yang kelima, al-kalbul akur. Al-kalbul akur itu anjing gila, anjing ganas itu nah. Nah, itu boleh dibunuh. Iya, anjing gila, anjing ganas. Jadi sekali lagi, hewan yang dilarang untuk dibunuh tidak boleh dikonsumsi. Hewan yang diperintahkan untuk dibunuh juga dilarang untuk dikonsumsi. Nah, cari yang lain bela, Bu ya. Iya, banyak, masih banyak yang dihalalkan oleh Allah ya. Kaidah berikutnya, kaidah keempat ya. Kaidah keempat, kullu ta'amin husuluhu bitariqil haram fahuwa haram. Setiap makanan yang dihasilkan dengan cara haram, maka hukumnya juga haram. Ya, kullu ta'amin husuluhu bitariqil haram fahuwa haram. Jadi kalau kita ingin memakan sesuatu itu, pertama zatnya harus halal. Ya kan? Zatnya harus halal. Yang kedua, cara memperolehnya juga harus halal. Walaupun zatnya bagus, baik, halal, tapi cara memperolehnya haram, maka jadi haram dia, ya perbuatannya itu, ya. Jadi makanan itu ya harus dari zatnya dulu, zatnya halal, kemudian dia cara mendapatkannya, cara memperolehnya dengan cara yang halal, ya. Nah, kullu ta'amin husuluhu bitariqil haram fahuwa haram. Setiap makanan ya yang dihasilkan dari cara haram maka hukumnya haram. Dalilnya surah Al-Baqarah 188, ya. Al-Baqarah 188 itu apa? Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Jangan kalian makan ya harta dengan sebagian yang lain dengan cara yang batil. Apa bentuk cara yang batil? Korupsi, riba, sogok, apalagi namanya? Judi. Nah, itu dengan cara yang batil. Iya. Nipu, mencuri, merampas, membegal, ya. Nah, itu semua disebut dengan cara yang batil, maka haram hukumnya untuk dikonsumsi. Kemudian yang kelima, kaidah yang kelima, kullu ta'amin fihi dararun fahuwa haram. Kullu ta'amin fihi dararun fahuwa haram. Setiap makanan yang mendatangkan bahaya, ya, maka dia juga adalah makanan yang haram untuk dikonsumsi. Bahaya yang dimaksud adalah bahaya yang ketika kita konsumsi langsung segera mendatangkan bahaya bagi kita. Artinya secara umum makanan itu kalau dikonsumsi bisa langsung mendatangkan bahaya. Berbeda yang kalau bahayanya itu tidak permanen. Maksudnya untuk sebagian orang dia tidak bahaya, tapi sebagian lain bahaya. Contohnya gula, garam. Nah, itu tidak masalah, itu boleh kita konsumsi. Bahayanya bagi siapa gula? Diabetes, gitu kan. Kalau garam bagi siapa bahaya? Sih. Kalau makan emping bagi siapa bahaya? Asam urat. Nah, kira-kira. Jadi maksudnya yang bahaya jelas-jelas bahaya bagi semua orang. Ketika dia konsumsi, semua orang itu pasti akan merasakan bahayanya. Seperti misalnya kalau
apa? Ada ikan namanya ikan buntal ya. Nah, itu ngandung racun ya. Nah, kalau dimakan dia bisa ini kan membahayakan kan? Nah, kalau dia bisa membahayakan karena dia ada racun maka tidak boleh dimakan. Sama lah kayak daun-daunan tadi apa misalnya rumput tadi. Kalau kita konsumsi kemudian ada racun, ada membahayakan diri kita, maka tidak boleh kita konsumsi. Nah, jadi maksud saya dengan kaidah yang pertama tadi, Bu, bahwa semuanya halal kan, semuanya boleh. Kecuali, nah misalnya ternyata di dalam rumput itu ada racun misalnya, ada zat-zat yang membahayakan, maka rumput yang tadi, yang kata sebutkan tadi awalnya bahwa dia halal, menjadi tidak boleh, menjadi haram. Karena bisa mendatangkan bahaya mudarat. Dan bahaya mudarat ini, Bu ya, bagi kita bukan hanya pada makan dan minum, semua hal. Jangan sampai mendatangkan bahaya. La darara wala dirar. Tidak boleh mendatangkan bahaya bagi diri kita sendiri, tidak boleh juga mendatangkan bahaya bagi orang lain. Rokok itu selain membahayakan diri sendiri, juga bisa membahayakan orang lain. Double berarti bahayanya. Itu tidak boleh, Bu, membahayakan orang lain. Mengganggu orang lain itu tidak boleh, diharamkan di dalam agama kita. Sampai-sampai, Bu ya, ibadah yang kita lakukan itu, Bu ya, tidak boleh mengganggu orang lain. Ya, tidak boleh mengganggu orang lain. Misal ibu sholat berjamaah nih. Sholat berjamaah ibu sebagai makmum, kiri kanan ada makmum yang lain. Ketika ibu baca Al-Fatihahnya keras, sampai mengganggu orang di sebelah, tidak boleh itu. Atau katakanlah ibu tidak lagi sholat, lagi duduk baca Quran atau berzikir. Di sebelah kita lagi ada orang salat, atau lagi ada orang yang juga berzikir sama-sama. Tidak boleh kuat-kuat. Karena bisa mengganggu orang lain. Nah, ya. Maka kalau ada juga ada yang menyebutkan misalnya kayak makan peti katanya, makruh gitu ya. Mengapa? Karena bisa jadi nanti bisa mengganggu orang lain ketika berinteraksi. Kalau tidak kemana-mana, makan di rumah itulah misalnya mungkin lah masih boleh ya. Cuma kalau di luar ya bisa makruh ya, karena bisa mengganggu orang lain. Apalagi pas ngucap aminnya kuat-kuat misalnya kan, buka mulut pula lagi sholat ya berjamaah. Nah, iya bisa. Dan itu sering kita temukan ya, lagi sholat, aduh bau ini kan, nah kita terganggu kan. Nah, artinya kalau kita melakukan hal yang sama, orang lain juga akan terganggu ya. Jadi kita jaga ya, jangan sampai kita mengganggu saudara kita ya, kaum muslimin yang lainnya ya. Ya dalam semua hal, Bu ya, dalam segala hal tidak boleh saling mengganggu ya. Kaidah yang keenam ya, kaidah yang keenam, kullu hayawanin zinabin yustadu bihi fahuwa haram. Setiap hewan yang memiliki taring. Nah, taring ya, macan, apalah kucing, monyet ada tak taring? Ada ya. Apa tak katik taringnya monyet? Ada ya. Setiap hewan yang memiliki taring yang digunakan untuk berburu yustadu bihi fahuwa haram, maka dia hukumnya haram. Ya, yang bertaring. Tapi nanti ada pengecualian-pengecualian, Bu ya. Pengecualian-pengecualian itu misalnya ada dalil yang menyebutkan bahwa kata Nabi SAW tentang air laut ya, hillun maitatuhu ya, tahurun ma'uhu ya. Artinya maksudnya bangkai yang ada di laut itu, maksudnya bangkai hewannya, bangkai hewan yang di laut itu halal, airnya suci. Nah, itu pengecualian, Bu. Ya, jangan ditanya kayak apa hukum makan ikan hiu. Ikan hiu itu hewan laut apa hewan darat? Nah, hewan laut. Hewan laut tadi kata Nabi apa? Halal bangkainya. Maksudnya dimakan boleh hewan laut. Walaupun bertaring. Nah, kira-kira itu maksudnya. Pengecualian artinya kan? Pengecualian itu. Artinya secara umum hukum asalnya kalau ada hewan yang bertaring dan dia berburu dengan taringnya itu, maka dia haram untuk dikonsumsi. Kullu zinabin minas siba fa huwa haram kata Nabi. Setiap hewan buas ya yang memiliki taring itu haram dimakan, haram dikonsumsi ya. Nah, nanti kita diskusilah apa yang lainnya ya, masalah-masalah lain ya. Kemudian kaidah ketujuh, kullu hayawanin zi makhlabin yustadu bihi fahuwa haram. Setiap hewan yang memiliki cakar
dan cakarnya itu digunakan untuk berburu, untuk memangsa. Nah, ya, cakar. Maka dia haram. Burung. Burung apa yang kalau dia berburu memangsanya dengan cakar? Elang ya. Berarti elang tidak boleh. Tidak boleh dikonsumsi. Kalau burung gereja? Ya. Burung gereja tidak pakai cakar dia kan? Ya. Burung merpati tidak. Boleh tidak makan burung gereja? Ngapa tidak boleh? Tidak kolu. Jangan gara-gara namanya gereja lah sudah galak makan. Iya, sama lah kalau dengan siswa-siswa itu kan ada namanya makan siswa kami itu kan galak beli namanya hot dog. Dog itu kan anjing. Hot itu panas. Anjing panas. Hot dog. Boleh tidak makan hot dog? Boleh kalau isinya ayam kan gitu. Ya, jadi jangan dari istilah, jangan dari nama, hakikatnya apa? Ya, hakikatnya apa? Jangan dari sekedar nama laju apa? Nasi goreng setan misalnya. Kalau orang buat jualan itu ya, walaupun tidak bagus nama-nama kayak gitu ya. Tapi bukan berarti nasi gorengnya jadi haram gitu ya. Nah, jadi setiap hewan yang punya apa? Kalau dia memangsa dengan cakar, maka dia diharam untuk dikonsumsi. Itu kaidah ke-7. Kaidah ke-8. Kullu syai'in yuhramu bai'uhu yuhramu akluhu. Setiap sesuatu yang dijual, ya haram dijual, maka juga haram untuk dimakan. Sesuatu yang haram dijual, maka haram untuk dimakan. Innallaha harrama bai'al khamri wal maita wal khinzir wal asnam. Allah melarang, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, menjual khamar, minuman keras. Dilarang menjual bangkai. Bangkai itu Bu ya, kalau hewan hewan yang tidak disembelih dengan cara yang sesuai syariat. Hewan yang tidak disembelih dengan secara syariat itu bisa dengan dicekik, dipukul dengan alat, dipukul. Itu jadi bangkai namanya. Ya, jadi haram. Dicekik haram. Ya. Yang boleh itu kalau dia disembelih atau ditusuk dengan senjata yang tajam. Ya, sama seperti itu. Ditembak dengan peluru yang itu tadi ya, tajam ya, sehingga dia mengalirkan darah. Boleh yang seperti itu ya. Nah, jadi Allah melarang kita untuk jual beli khamar. Berarti khamar tidak boleh juga dikonsumsi. Yang dilarang untuk dijual, yang diharamkan untuk dijual, dilarang juga, diharamkan juga untuk dikonsumsi. Diharamkan menjual bangkai, diharamkan menjual babi. Ada orang kita nih masih jual babi itu ya. Nah, tidak boleh, itu haram ya. Ya, wal asnam. Nah, termasuk jual patung. Ya, jangan jual patung ya. Patung untuk berhala itu ya, untuk sesembahan orang. Ya, misalnya kita jual patung untuk orang Cina, tidak boleh. Ya, itu berhala untuk orang Cina kan, misalnya begitu. Ya. Ya, jadi jangan sampai kita melakukan itu ya, karena hasilnya juga jadi haram. Kemudian yang ke-9, ya, kaidah yang ke-9. Ini kaidah ke-9, ini kaidah yang terakhir. Kullu hayawanin ghairi muzkatin bitariqatin syar'iyyatin fahuwa haram. Setiap hewan yang tidak disembelih secara syar'i, maka hukumnya haram. Yang tadi saya katakan, dicekek, dibanting, ditendang misalnya, atau dipukul, dipelintir, kemudian dia mati, maka haram hukum mengkonsumsinya. Wala ta'kulu mimma lam yudhkarismullah alaihi wa innahu lafisqun. Jangan memakan binatang yang tidak disebut nama Allah ketika menyembelihnya. Ya, sesungguhnya perbuatan semacam itu adalah kefasikan. Jadi kalau dia tidak disembelih secara syar'i, tidak disebut nama Allah, tidak disembelih di tempat yang seharusnya dia dipotong, disembelih, maka haram hukumnya. Ya.
Jadi itu kira-kira kaidah ya yang kita bisa pahami dalam hal halal dan haramnya makanan dan minuman ya. Ada 9 kaidah itu. Mungkin kalau ada yang menambahkan kaidah yang lain silakan, asal bisa dipertanggungjawabkan kaidahnya itu berdasarkan Al-Quran dan Al-Hadis ya, Al-Quran dan Sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Sampai di sini kira-kira ada yang mau didiskusikan, silakan.